itu adalah lahir daripada fi'il, fi'il itu punya fa'il, fa'il punya sifat dan punya zat. Berarti di sini saja kita sudah pahami bahwasanya zat itu zat sifat, zat Allah. Sifat itu sifat Allah. Fi'il itu fi'il Allah. Ciptaan itu ciptaan Allah. Loh, kitanya mana? Mau kita ciptaan. Nanti kita akal. Ya. Karena pada saat terjadinya ada kecenderungan orang kepada Jabariyah dan Qadariyah, terjadi kepatalan, kehancuran. Karena orang mengira itu sedikit orang saja, tidak banyak orang dalam umat Islam pada saat itu yang punya kecenderungan jabar. Artinya ya udahlah, saya memang semua dari Allah, sudah dia. Ketika dia maksiat tidak merasa berdosa, dari Allah ini. Begitu juga ada orang tidak, Allah tidak ikut campur, Allah menciptakan sudah putus, selebihnya kita. Ini kecenderungan yang tidak tauhid. Akhirnya pada abad itu ulama bersepakat untuk menengahi pemikiran itu, untuk menjaga akidah bagi orang awam. Sehingga bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Kemudian adalah disebut ahli sunnah Asy'ariyah, yang bukan, yang menggabungkan adalah jabar dan qadar. Meskipun kita jabar tapi kita ada kasbi. Itu istilah dari ulama, enggak ada dari Al-Qur'an dan hadis. Itu dari ulama, rahmatan lil ummah. Kasihan kepada umat yang memang tidak langsung naik tauhidnya. Ya sudah, ada usahamu belum. Usaha itu kan ciptaan. Katakan kasab itu kan akal. Akal itu kan diciptakan. Yang namanya diciptakan terbatas. Apakah kita boleh mengembangkan akal kehendak sendiri di luar daripada batas ciptaan Allah? Kan tidak. Berarti yang namanya ciptaan majbur. Tapi tidak sama, karena ketika saya memberikan tafsir ini di Cirebon, Indonesia, tahun 2 bulan yang lepas, di akhir pengajian ada satu kiai mengatakan, oh kita ini pelan-pelan akan dibawa ke Jabariyah. Tapi sudah ditutup. Dia masih megang ini. Sekejap saya ini, jangan-jangan kami ini pelan-pelan dibawa ke Jabariyah. Saya pun sudah berdiri, saya minta mikrofon. Loh, kenapa pelan-pelan? Kita harus cepat-cepat Jabariyah, kata saya begitu. Ya jangan pelan-pelan, pelan-pelan lambat. Harus cepat-cepat. Tapi kepada Jabariyah tauhid, merasa bahwa kita ini tidak ada. Sehingga kita menyaksikan bagaimana Allah menciptakan akal itu untuk kita. Itulah memang meninggalkan Allah. Nah ini namanya tidak ada dua. Bagaimana ada dua? Fi'il sifat zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, infial Allah. Kita dulu menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan dengan mengucapkan kun itu kan fi'il amr. Fi'il amr harus ada mukhatab. Mukhatab itu anta, berarti yang ngomong ana. Sedangkan di situ tidak ada selain Allah, tidak ada. Allah belum menciptakan, bagaimana ada Allah? Ada sesuatu di situ. Maka ulama itu menjelaskan, anak itu adalah zat. Lalu Allah mengatakan kun, kepada siapa mengatakannya? Kepada sifat, anta sifat itu. Kun. Maka sifat menjalankan perintah anak. Terus fayakun fi'il huwa. Fi'ilnya dia, huwa. Maka zat anak, sifat anta, fi'il huwa. Nah, zat melahirkan sifat, sifat melahirkan fi'il, fi'il melahirkan infial, ciptaan tadi. Maka ciptaan ini apa? Ciptaan ini adalah mahnu. Maka ketika Allah mengatakan mahnu, Allah menyebut mulai zat sampai ciptaannya. Misalnya Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan Al-Quran, berarti diturunkannya oleh Allah melalui infial Jibril, Rasulullah SAW. Nah, ini kan. Wa nahnu wa inna lahu lahafizun. Berarti Allah menjaga. Allah kan punya sifat hafid, punya sifat menjaga.
Nah, ditajalikan kepada makhluk. Makhluk yang menjaga secara surah, secara hakikat adalah Allah. Karena makhluk itu adalah infial, kumpulan daripada fiil, sifat dan anak, maka disebut nahnu. Wa inna lahu lahafidun. Tidak ada anak di situ. Makanya orang Arab sampai hari ini kalau ngomong anak, dia ralat. A'udzubillahi min kalimat anak. Karena yang boleh ngomong anak Allah, selain Allah dilaknat adalah iblis. Anak khairun minhum. Tidak ada nabi dalam Al-Quran yang bicara anak. Kalaupun yang bicara dengan adatul hasr, wa ma ana illa al-balagh wa ma ana. Saya hanyalah, bukan anak independen. Kalau saya hanyalah berarti kan saya tabe, saya mukhayyar. Tetapi kalau anak khairul independen itu iblis. Nah itu namanya tidak ada dua, yang ada satu. Imam Syafi'i juga mengatakan al-adamu isman. Jika seorang sudah merasakan tidak ada, maka terjaga oleh Allah. Kita sudah jelaskan tidak dahulu bahwasanya orang jika syukur kepada Allah maka tidak akan berbuat dosa. Bikhilafi wa inna ma khussa sallallahu alaihi wasallam bi awakhir hadhihi surah li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwa muzhir li tauhid al-dhati bikhilaf al-anbiya as-salifah salawatullahi alaihim fa innahum la yuzharun. Akan tetapi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dikhususkan akhir surat ini kena Nabi itu ini boleh dibaca mudhir, boleh dibaca mazhar. Nabi itu adalah tempat atau yang menampilkan tauhid dzati. Coba malaikat, kita sudah jelaskan dulu malaikat hanya ditampilkan hanya sebagai tempat tampilan sifat lutuf, sifat jamal. Iblis sifat jalal atau qahar. Sedangkan makhluk jalal wal jamal. Lutuf wal qahar. Akan tetapi kita jelaskan dulu bahwasanya alam makrokosmos. Tidak semua sifat Allah ditampilkan kepada afaq. Meskipun Allah menyebutnya sanurihim ayatina fil afaq, tapi tidak sepenuhnya. Kemudian yang kedua tampilannya adalah manusia. Maka semua manusia disebut insan kamil karena semua sifat Allah tampil kepada dia. Namun tidak maksimal. Nah, maka ada satu daripada manusia ini yang sempurna. Maka insan kamil ada dua makna. Makna pertama manusia secara umum, makna yang kedua adalah Rasulullah SAW. Ini mazhar yang paling kamil adalah Rasulullah SAW. Jika Allah tampilkan sifat sabar kepada Rasulullah, sifat Allah kan sabar ini ditampilkan oleh Allah kepada Rasulullah 100%. Tidak mungkin 100, 200, 500. Atau ilustrasinya begini, kita kumpulkan sifat sabar mulai Nabi Adam sampai makhluk yang paling terakhir nanti, itu baru salam alaikum sifat Rasulullah. Makanya itu sindirannya. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "La uzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajah." Jika iman Abu Bakar ditimbang dengan iman umat ini akan berat iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah sudah memujinya, innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak yang semuanya agung. Semuanya agung. Maka orang disuruh ikut kepada Rasulullah. Ittiba itu sebetulnya menggabungkan ruh hati Rasulullah agar Allah menurunkan sifat mulianya itu kepada kita. Sebetulnya itu sifat Rasulullah. Maka namanya Muhammad, terpuji karena semua kebaikan dari situ sudah Allah tuangkan di situ. Cuman kita terikat oleh waktu dan tempat.
Kenapa Rasulullah belakangan? Kenapa tidak mula-mula sekali? Terikat itu muqayyad oleh waktu dan tempat. Sedangkan bagi Allah semuanya qadim, antara abad dan ajal datang tidak ada. Itu sebabnya di surga saja kalau ilustrasikan antara minta dengan pengkabulan datang. Tidak minta kemudian dikabulkan, tidak. Minta ya pengkabulan. Maka ilustrasi di belakang alam muluk ini tidak pakai ini. Bagaimana memahami Allah dengan ini? Maka itu sebabnya Rasulullah disebut mazhar dzat. Maka dia adalah sifat itu sendiri. Dia adalah sifat itu sendiri, yang mana sifat itu turun menjadi banyak. Setiap satu-satu banyak itu tampilnya sifat menurut istidadnya masing-masing, qabiliyah masing-masing, menurut kapasitas kemampuannya masing-masing. Tapi Rasulullah SAW bersabda sendiri, "Ana basyarun laisa kamitslikum. Abitu 'inda rabbi wa huwa yut'imuni wa yusqini." Saya manusia tapi tidak sama dengan kamu. Saya bermalam di sisi Tuhanku dan dialah yang beri makan dan minum aku. Rasulullah pernah berkata, saya punya waktu. Saya punya waktu yang tidak ada Allah meliputku, tidak ada meliput kepada yang lain seperti meliput kepadaku. Innali waqtan kata Rasulullah. Yas'ani Rabbi. Saya punya waktu yang Allah meliput kepada saya tidak seperti yang lain. Dan ini penjelasan hakikat Rasulullah SAW. Maka hakikat Rasulullah itu adalah yang disebut Nur Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah sifat ilahiyah itu sendiri. Bahwa semua sifat telah tajalli ke alam, tetapi ya, sifat yang ada di alam tajalli pada manusia. Satu manusia sama dengan alam. Kemudian Allah mentajalikan sifat-sifat yang tidak ditajalikan kepada alam, hanya kepada manusia. Ya. Setiap manusia tidak sepenuhnya semua sifat Allah yang sempurna itu hanyalah pada Rasulullah SAW. Maka secara khalqiyah manusia kamil, tetapi secara khuluqiyah Muhammad yang kamil sallallahu alaihi wasallam. Maka umpama martabatnya kedudukannya Nabi Muhammad adalah sifat itu sendiri. Maka Nabi tidak pernah sedikit pun terhijab oleh Rasul kenabian umpama sifat itu zat hakikatnya ada. Kalau kita adalah kedudukannya seperti fi'il, untuk zat dihalangi oleh sifat. Itu perumpamaan martabatnya. Maka tidak seperti Rasul iman kita kepada Allah. Hatta syuhud Allah, Rasul kepada Allah naik ke Sidratul Muntaha, Qoba Kausain, tidak ada lagi jarak antara dia dan Allah. Tetapi kita syuhudnya para aulia itu adalah sebatas ilmu Qoba Kausain. Ilmu Qoba Kausain. Maka dikatakan di sini berbeda dengan para nabi-nabi yang terdahulu, mereka harus tidak dizahirkan zat, tetapi dia adalah bagian daripada sifat itu sendiri. Lidzalika khatama bi bi'tsatihi amran nubuwwati wa risalah wa sadda tariqul wahyi wal inzal. Oleh karena itu Allah menutup urusan kenabian dan risalah dengan diutusnya sallallahu alaihi wasallam dan menutup jalan wahyu dan inzal. Summa lamma arada subhanahu irsyada ibadihi ila sabilil huda wa ib'adihim an tariqid dhalal anzala alaihim hadhihi suratal jami'ata laha faqala mutayamminan mutabarrikan ala wajhi ta'lim mukhatiban li nabiyil mab'uthi 'ala al-khalqil 'azim. Ketika Allah ingin membimbing hamba-Nya menuju jalan petunjuk dan menjauhkan dari jalan kesesatan, maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ini. Kemudian Allah berfirman dengan penuh berkah dan dengan mengambil berkah secara taklim. Allah ada mengambil berkah, cuman secara taklim kan kita doa aja diajarkan oleh Allah di Al-Quran. Kan Allah berdoa itu adalah pengajaran kepada kita. Mukhatiban dengan menyapa atau mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus dengan akhlak yang adil,
Suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Salah satu keagungan kelebihan tafsir Al-Jilani, setiap surah ada bismillah dan setiap bismillah tafsirnya berbeda sendiri, disesuaikan dengan atau disenyawakan dengan kandungan surah itu sendiri. Bismillah, kita lihat tafsir Bismillah surah Al-Baqarah. Bismillah, dengan nama Allah. Kita tahu bahwa Allah itu nama zat, bukan nama sifat. Isim zat, bukan isim. Allah, dengan nama Allah. Nah, ini kan Allah memulainya dengan menyebut nama Dia sendiri, Allah. Mutabarik, seolah lebih berkah, itu ta'lim bagi kita. Bismillah, dengan nama Allah. Maka Allah disebut di situ. Karena hanya Allah lah yang mutawahhid, al-mutafarrid, al-mustaghna bidzati. Allah lah yang dapat menunggalkan dirinya sendiri, mentauhidkan dirinya sendiri, menunggalkan dirinya sendiri. Cuma Allah lah yang merasa perlu dengan zat, tidak perlu kepada yang lain. Allah mustaghna bidzati an jami'il akwan, dari semua alam. Makanya ya, surat Ikhlas itu adalah surat tauhid. Qul huwa Allah ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad. Ini adalah mustaghna bidzati wa lam yakul lahu an jami'il aqwan. Al-aqwan ini al-mutalabbis biwasitati asma'ihi wa sifatihi mulabasal hudusi wal imkan. Mulabasah qudus wal imkan. Cukup dengan zatnya dari semua alam, di mana alam itu dibalut. Apa dibalut? Dibalut ya. Melalui melalui asma dan sifat. Artinya bahwa alam itu dimunculkan melalui asma dan sifat. Maka mula basal hudus wal imkan, diliputi hudus, hadis, dan imkan mungkin. Ahdas, hudus, hadis, baharu. Kita sudah jelaskan dulu bahwa kita ini adalah hadis. Hadis itu baharu. Para sufi mengatakan nahnu khalqun jadid kulla yaumin. Saya setiap saat makhluk baru. Maka tidak pernah hanyut berpikir kepada yang sudah lalu, buang-buang waktu, dan tidak berpikir kepada yang belum datang karena belum majhul, tidak diketahui. Maka yang diberikan sekarang, maka dikatakan as-sufi ibnu waqti. Orang sufi adalah anak waktunya. Dia orang waktu itu, bukan orang waktu. Karena tidak ada orang hidup di masa lalu dan di masa depan. Orang hidup adalah di waktu sekarang. Dengan berpikir begini, maka dia akan merasa baru. Karena setiap waktu punya hak. Mereka mengatakan hak waktu boleh dikodok, tapi waktu tak boleh dikodok. Subuh pukul 5:30 misalnya, lalu dia bangun pukul 9. Sholat subuhnya boleh dilakukan pukul 9, tapi hak pukul 5:30 ini tidak dapat diganti, kosong-kosong saja. Kalau kita ganti kewajiban pukul ini di pukul ini, lalu pukul ini haknya mana? Maka tidak boleh berpikir yang lalu, sudah yang lalu itu hak waktu itu. Maka sebabnya dia dirinya baru saja. Orang kalau melaksanakan sekarangnya dengan baik, maka selamanya yang disebut oleh dia masa depan, meskipun dia tidak pernah hidup di masa depan. Dia melihat masa kok di depan, tidak masanya sekarang, di depan maju. Kalau orang menangisi masa lalu, kan mampu merusak waktu yang sekarang. Akhirnya begitu waktu berikutnya makin lemah.
Akhirnya oleh orang yang selepas dia dikatakan bahwa masa depan dia buruk. Di mana ada masa depan setiap orang? Tidak ada. Inilah hadis, makhluk itu baru. Dan alam ini adalah imkan mungkin. Alam ini mungkin. Arti mungkin begini. Dulu kita sudah jelaskan tidak apa, kita jelaskan lagi. Allah ada. La ilaha illallah. La syarika lah. Allah ada. Kemudian syarik, sekutu, la, tidak ada. Maka Allah ada, sekutu ada. Gitu. Maka ada Allah mutlak. Maka tidak ada sekutu mutlak. Artinya tidak ada yang tidak ada. Yang namanya ada, tidak pernah menjadi tidak ada. Ada saja. Tidak dari tidak ada dan tidak akan menjadi tidak ada dan tidak pernah berubah menjadi tidak ada. Karena kalau berubah menjadi tidak ada bukan ada. Ada, tidak akal begitu. Tidak ada, tidak ada. Mutlak tidak ada. Maka Tuhan lain tidak ada. Sudah dinafikan la ilah. Ada mutlak, ini syarik. Yang ada adalah Allah. Ini ada mutlak. Nah sekarang kita tanya, Allah ada, sekutu tidak ada. Allah wujud, sekutu ada. Sekarang kita tanya, kita ini ada atau tidak ada? Kita ada atau tidak ada? Kalau ada Tuhan, bukan. Kalau tidak ada sekutu, bukan. Berarti kita adalah bukan. Maka itu sebabnya disebut imkan mungkin. Ada orang cari saya di Kairo. Mana Rahimuddin? Tidak ada, kan ada. Di mana? Di Penak. Berarti ada di Penak. Coba, bagaimana saya satu orang dan satu waktu punya ada dan punya tidak ada? Iya toh? Satu orang saya dan satu waktu mempunyai sifat ada dan tidak ada. Allah tidak pernah tidak ada. Dan selain Allah tidak ada. Maka kita bukan selain Allah dan bukan Allah. Dan kita surah Allah. Maka hakikatnya adalah mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak, mungkin ada, mungkin tidak. Buktinya satu waktu dan satu orang ada dan tidak ada. Nah maka inilah yang disebut ada yang ada mutlak dan tidak ada mutlak. Kalau kita ada dan tidak ada makhluk ciptaan, tidak mutlak, namanya mungkin. Kita juga jelaskan dulu bahwa tidak ada itu ada tiga, tidak ada wajib, tidak ada mustahil dan tidak ada jais. Harus. Kita ini lelaki atau perempuan? Lelaki saja. Berarti lelaki ada, perempuan tidak ada. Berarti ini disebut tidak ada wajib. Bagi lelaki, perempuan tidak ada. Berarti ini tidak ada wajib perempuan bagi lelaki. Ini disebut tidak ada wajib. Air laut tawar, asin. Oh berarti ada asin, tidak ada tawar. Tapi boleh ditawarkan, boleh disuling. Berarti ini tidak ada, boleh, harus. Abu Jahal masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka, boleh masuk surga. Ini jangan. Mustahil, nah ini kan tidak ada mustahil namanya. Loh, sedangkan akal mengatakan yang namanya tidak ada itu tidak dapat diketahui. Apakah tahu itu berkaitan kepada tidak ada? Tidak, yang namanya tahu berkaitan kepada ada. Berarti tidak ada yang kita ketahui itu bukan tidak ada, adalah ada. Abu Jahal tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Laut tidak tawar, kita tidak perempuan. Ini kan tidak ada yang ada karena kita ketahui. Adapun sekutu itu memang tidak ada. Bagaimana diketahui adanya Tuhan
ketahui, maka ini surahnya. Maka kita itu mungkin bukan ada dan bukan tidak ada. Kita sifatnya dua, ada dan tidak ada. Tapi Allah ada. Maka Al-Quran dikatakan ana ma'akum aina ma'aina, itu tempat atau waktu? Tempat. Saya bersamamu, kata Allah, dimanapun kamu berada. Maka Allah ada di mana-mana, bukan ada di langit aja. Yang dimaksud Allah bersama itu adalah di atas segala-galanya, bukan tempat. Kalau tempat kafir. Allah di langit. Buktinya kalau doa ke atas, tentu kalau nangis ke bawah, kalau sujud ke tanah. Sedangkan yang paling dekat kepada Allah orang yang sujud, kan orang yang paling dekat kepada tanah. Bukan tempat jihad, bukan. Tetapi adalah puasa. Itu yang disebut alam. Kemudian bismillah ar-Rahman ar-Rahman li ibadihi alladziina hum mazahir asma'ihi wa sifatihi birishi nurihi 'alaihim wa maddi dhillihi ilaihim fi ma'ashihim. Sifat Rahman di sini diterjemahkan, ditafsirkan Maha Pengasih kepada hambanya. Hambanya itu adalah mereka itu sebagai mazhar asma dan sifatnya. Selalu diulang-ulang ini akan jelas. Maka hamba-hamba itu adalah mazhar asma dan sifatnya. Bagaimana tampilan itu terjadi? Birishi nuri, dengan sinaran cahayanya. Rish itu adalah kalau air percikan cahayanya dan bentangan bayangannya. Maka dikatakan dunia zillun zahil. Dunia itu adalah bayangan yang segera hilang. Kita yang namanya dunia itu adalah yang sekarang dan dekat. Karena yang bukan sekarang dan dekat itu akhirat. Maka dunia ini bayangan, ya akhirat juga bayangan, semua bayangan. Di dalam kehidupannya di dunia. Kemudian Ar-Rahim, pengasih, penyayang kepada mereka fi ma'adihim, di dalam tempat kembali dari akhirat. Sifat Rahim inilah yang yunjihim an zulmatil imkan. Sifat Rahim inilah yang menyelamatkan mereka dari ini zulmatil imkan, kegelapan mungkin. Orang gelap tidak bertauhid, seolah-olah tidak ada cahaya karena dia terjebak pada imkan. Imkan ini makhluk. Maka dia melihat makhluk itu independen, tidak ada hubungannya dari Allah. Dia berinteraksi kepada manusia, bermusuhan. Dia tidak melihat itu dari Allah. Nah, ini namanya orang yang jatuh kepada kegelapan ini. Sedangkan Allah waliyul ladzina amanu, yang menangani orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Kegelapan itu dengan jamak banyak, kegelapan insan, kegelapan nafsu, kegelapan syaitan, dan kegelapan lain sebagainya. Zulmatul imkan inilah yang al-mu'abbar. Al-mu'abbar yakni al-mustalah. Mu'abbar itu mustalah yang diistilahkan bilisan syara', biistilahan syara', bis-sa'ir wal jahil. Sa'ir, neraka. Bahasa agamanya neraka. Sebetulnya neraka itu adalah menunjukkan hakikat surah yang di dunia ini. Surahnya dia jauh dari Allah. Maka ditunjukkan tuh hakikat jauh itu adalah neraka. Jadi antara jauh dari Allah dengan neraka adalah antara surah dengan hakikat. Sebetulnya dia sudah di neraka sebelum melihat surahnya. Karena tidak mungkin ada surah neraka kalau di sini tidak jauh dari Allah. Maka bagi para muslim mengatakan neraka itu adalah jauh. Contoh, orang dari kekasihnya kalau dijauhi rasanya neraka. Karena kita bukan kekasih kepada Allah, jadi tenang-tenang saja meskipun kita jauh dari Allah. Itu sebabnya para sahabat ketika dia melakukan maksiat, kata maksiat zina yang minal kabair, begitu melakukan zina,
Dia lari kepada Rasulullah SAW. Di depan banyak orang tidak malu-malu mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku." Kenapa? Karena dia sudah tersiksa sebelumnya, tersiksa di neraka. Dan pada hakikatnya lebih tersiksa perasaan itu daripada di neraka nanti. Tapi jika tidak Allah maafkan, maka tidak disiksa oleh Allah. Karena Allah maafkan, maka disiksa. Kalau di sini tidak dimaafkan, tidak disiksa oleh perasaannya yang bersih, disisanya di neraka. Kalau di dunia siksa irodah, kalau di neraka siksa surah. Kita kembali kepada Allah dengan dua. Pertama, kembali kepada irodah. Kita kembalikan bahwa itu keinginan Allah semuanya, sudah. Namanya kembali. Bagi orang yang di dunianya tidak mau kembali irodahnya, maka surahnya nanti ketika kembali dikasih lihat hakikat surah yang tidak mau irodahnya dikembalikan kepada Allah itu di akhirat, maka disiksa oleh Allah. Maka orang-orang sudah mengatakan, "Aku tidak ingin surga dan neraka, aku ingin engkau." Maka mereka mengatakan, "Tidak mengapa aku di neraka, yang penting bersamamu." Kita kalau susah, kalau bersama kekasih kan nikmat. Dari dulu, terus sekarang nggak ada. Dulu kan orang cinta tidak apa rumah buruk, tak apa makan pun yang penting bersamamu. Dulu, sekarang kan tidak ada. Malah dia mengatakan kita tak akan cinta. Itu namanya rahim. Jadi sifat Rahman mengembalikan dari esa ke banyak, menurunkan dari esa ke banyak. Sifat rahim adalah untuk orang-orang beriman khususnya dikembalikan dari banyak ke esa. Tidak semua orang mengembalikan yang banyak ini kepada esa. Tidak semua orang. Tidak semua orang mengembalikan banyak ini kepada esa kecuali orang-orang beriman. Maka dialah yang selamat dari imkan. Selamat dari tadi mungkin tadi. Karena dia sudah melihat dari Allah semuanya, maka enggak terombang-ambing oleh mungkin. Mau ada, mau enggak ada, mau susah, mau senang, mau ini semua Allah. Kemudian baru masuk kepada surah Alif Lam Mim. Semua tafsiran Allahu a'lam bi muradihi. Alif Lam Mim, Allah a'lam bi muradihi. Allah yang tahu maksudnya. Dan yang dibagi tahu oleh Allah. Tetapi di sini dikatakan Alif Lam Mim, ayyuhal insanul kamil allazi bi khilafatina mulazim istikshaf asrar rububiyatina kayfiyat barakati hubiyatina adzatiyati as-sariyah ala safaihil mukawwanatil mutanazza'a anha wal mahfudha minha. Alif Lam Mim, wahai insan kamil, adalah Sayyidina Rasulullah SAW yang patut sebagai khilafah, yang senantiasa menyingkap rahasia ketuhanan kami, akan cara-cara keberkahan huwiyah, identitas zat Allah yang mengalir kepada lembaran alam kaum yang lahir dari zat itu dan diambil dari zat itu adalah sifat Rasul. Karena huwiyah zatiyah asalnya adalah sifat. Orang kan ketika ditanya identitas kan sifat-sifatnya disebutkan. Maka identitas Allah yang mengalir, yang berjalan sehari yang ada pada alam ini semua itu adalah sifat. Ya. Maka Rasulullah manusia yang mengetahui semua ini, mengetahui identitas Allah yang menyebar pada lembaran alam semua. Karena lembaran alam itu lahir daripada identitas zat ketuhanannya yang diambil dari situ. Itu penafsiran Alif Lam Mim.
sesuai dengan ayat yang akan dijelaskan. Maka alif lam mimnya kepada Rasulullah itu tafsirannya. Dzalikal kitab. Kitab itu maka dia tafsirkannya la ya'ti alladzi la ya'tihi al-batil baina yadayhi baina yadayhi wa la min khalfihi. Al-Quran tidak mendatangkan kebatilan, la ya'tihi al-batil. Tidak ditimpah kebatilan. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran. Min baina yadayhi, di depan, dan wala min khalfihi, di belakang. Al-mubta'idu darajatu kamalihi, tingkat kesempurnaannya sulit an ifhamil jami, untuk dipahami. An ifhamin, untuk dipahami. Al-jami maratib al-asma'i was sifat, di mana Al-Quran itu menghimpun semua tingkatan martabat asma dan sifat di alamil ghaibi wasyahadah. Ini Al-Quran sangat sempurna, susah untuk dipahami. Ini al-mubta'idu darajatu kamalihi an ifhamin. Kemudian al-jami maratibah, istilah maratibah saya lebih membaca kepada maratibah, maf'ul daripada isim fa'il. Nah, isim fa'il punya fa'il, fa'ilnya adalah al-kitab, maf'ulnya maratibah. Maka disebut dikatakan al-jami'u maratibah, yang menghimpun semua tingkat asma dan sifat di dalam alam ghaib wa syahadah. Jadi Quran itu menghimpun semua asma dan sifat. Kalau kitab-kitab lain tidak semuanya. Maka Al-Quran itu yang sempurna. Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf, dan lain-lain itu sebetulnya tiap-tiap kitab itu menjelaskan tentang kualiti Nabi. Maka Al-Quran menghimpun semua, karena Nabi Muhammad SAW adalah kul, nabi-nabi lain 7. Seperti itu. Maka Al-Quran hanya diturunkan pada yang sempurna. Sebetulnya Al-Quran itu Muhammad itu Al-Quran. Maka Sayyidah Aisyah ketika ditanya akhlak Rasulullah, jawabnya khuluquhul Quran. Nah, maka di sini dikatakan al-munazzal ala martabatin. Al-Quran ini, kitab itu diturunkan kepada martabat mulia akmal rusul. Martabatmu itu al-jami'ah li jami'i maratibil kainat. Martabatmu itu mencakup, mengandung semua martabat alam. Manusia aja semua alam. Nabi semua manusia kandungannya. Karena secara ciptaan Nabi itu asalnya, kita adalah cabang. Minal azal ilal abad, dari azal ke abad. Bihaitsu la yusazzu anhu martabatun, di mana tak ada keluar satu martabat pun aslan sama sekali. Tidak ada satu martabat yang tidak ada pada Nabi. Itu seperti alam ini semuanya ya mengandung martabat sifat. Martabat punya tingkatan untuk sifat-sifat. Alam ini satu martabat, laut satu martabat, air satu martabat, udara satu martabat, api satu martabat, gunung satu martabat. Manusia, maratib itu, martabat itu ada pada manusia. Tidak sama sekali tertinggal. Ada pada diri manusia. Martabat khalqiyah. Kemudian manusia diturunkan akhlak oleh Allah. Maka setiap orang martabat akhlaknya berbeda-beda. Dan Rasulullah SAW mengandung semua akhlak itu. Mengandung semua akhlak itu. Maka disebut tasawuf itu, maka disebut ilmu raqiqah. Karena ilmu raqiqah itu sumbernya Rasulullah adalah akhlak.
baik akhlak kepada orang melalui Rasulullah. Kata Nabi itu semua dari Rasulullah, anbiya wa auliya. Maka seolah-olah ilustrasinya akhlak ini adalah seperti benang yang halus diambil dibentangkan ke setiap orang. Maka setiap orang ada bentangan rohani kepada Rasulullah SAW. Disebut rafiqah. Dan tasawuf adalah madrasah yang membentangkan akhlak itu. Maka itu sebabnya tasawuf metodenya adalah suhbah bersama dengan mereka yang mereka itu sudah bersambung bentangan-bentangan akhlaknya kepada Rasulullah SAW. Maka sebelum nama tasawuf disebut ilmu raqaiq, ilmu rafiqah. Dan kullu mauludin yuladu ala hadhihi raqaiq, ala fitrah. Al-fitrah adalah raqaiq. Maka fitrah ini kita rusak oleh dosa, oleh alam, oleh mata, oleh telinga, oleh semua, oleh pikiran, oleh makan dan lain sebagainya. Kita habiskan budaya kita. Maka kitab inilah raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, bi annahu munazzalun min indina lafzan wa ma'na, turun dari sisi Allah lafaznya dan maknanya. Amma lafzan kali anhi jawahirul ulagha, tafsiran biasa, wa masyahirul fusaha an mu'arrad afsal ayatin minhu ma'a wufuri wa dawaihim. Lafaznya karena lemah majoriti para ahli balaghah dan para ahli fusaha yang terkenal lemah untuk melawan ayat yang terpendek sekalipun, mudahan dia memiliki motif-motifnya. Artinya dia ahli balaghah, bukan orang-orang bodoh. Wa ma makna, adapun makna falistimali, maknanya makna Al-Quran dari Allah, lafaznya dari Allah. Adapun makna Al-Quran falistimali ala jami'i ahwalihi al-haqa'iq al-ainiyah wal asrar al-ghaibiyah. Karena Al-Quran mencakup semua ahwal Allah, yaitu hakikat-hakikat ainiyah yang nampak, yang nyata, dan asrar ghaibiyah. Mimma kana wa sayakunu min nash'atain, tentang yang dulu dan yang akan datang di dunia dan di akhirat. Nash'atula nash'at al-ukhra, dunia dan akhirat. Al-Quran cerita tentang dunia dan akhirat, dulu dan yang akan datang, menceritakan tentang yang nyata-nyata, sejarah-sejarah, hukum-hukum, dan juga menceritakan tentang yang gaib-gaib. Berarti ini menceritakan, sebenarnya Al-Quran ini menceritakan tentang ahwal keadaan Allah. Wala yatayassar al-ibtila' 'alaiha, tetapi tidak ada yang dapat dengan mudah melihatnya, wal ityan biha, dan mengamalkannya, ala hadhihi namtil ba'idani, atas tipe yang indah ini, illa liman huwa alamul ghuyub, kecuali ya untuk orang yang dia itu tahu terhadap yang gaib, yaitu Allah. Cuma Allah yang tahu. Tetapi wa inna ma anzalnahu ilaik, ini tafsirannya. Kenapa aku turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal da'i, wahai orang yang berani, li amri risalah wa niyabah. Karena Al-Quran itu adalah gambaran Allah. Bagaimana ini dapat diturunkan? Maka ilustrasinya adalah kalau Al-Quran diturunkan di gunung-gunung hancur, tapi diturunkan ke hati yang mukmin adalah Rasulullah SAW. Setelah itu kita meniru, mengikut daripada Rasulullah, baik Quran hidup ataupun tulisan. Li'amri risalah wa niyabah, yang patuh untuk urusan risalah Rasul dan niyabah nubuwah. Litahtadi bihi, agar kau mendapat hidayah dari Al-Quran, engkau ila bahril haqiqah, kepada lautan hakikat. Wa tahdi bihi aydan, dan engkau juga menunjukkan man tabi'ah, orang yang mengikuti. Siapa? Minat ta'ihin, orang-orang yang sesat. Di baida dolala, di baida adalah sohram, pada apa sore itu, pada pasir, pada pasir kesesatan.
Itu sebabnya Nabi juga diturunkan betul-betul di padang pasir, seolah-olah itu adalah ilustrasi, ya, gambaran atau ekspresi yang ekstrim bahwa orang betul-betul sesat dalam padang pasir, betul-betul orang berada dalam padang pasir kesesatan. Nabi menunjukkan itu, ya, jalan menuju kepada Allah. Maka itu sebabnya di Al-Quran yang tidak diragukan izbihnya lil muttaqin, petunjuk yang agung untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah alladzina yahfazuna bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi nufusahum an khaba'ithil ma'asil mani'ati min at-taharati al-haqiqiyyati wal wusuli ila al-martabati al-asliyah. Yang menjaga apa itu? Bimtithali awamirihi, menjaga dengan penjagaannya melalui pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, menjaga nufusahum, menjaga diri kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, menjaga diri kita dari kotornya maksiat. Kotoran maksiat ini mencegah dari apa? Dari kesucian hakikat. Hakikat terlalu suci, tidak bisa dipahami oleh kotoran. Itu sebabnya jika bersih hati itu terus paham hakikat. Wal usul, dan yang mencegah daripada sampai kepada martabat asli. Martabat asli adalah martabat konsep. Konsep itu adalah klise negatif. Begitu diproses melalui fi'il dan muncul ke impial banyak terganggu oleh impial, ini semakin lupa bahwa dia berasal dari konsep, menjadi kotor. Kalau dia melepaskan semua, menanggalkan semua, maka dia merasakan hakikat itu. Maka dia melihat semua dari Allah, itulah hakikat. Jika hati bersih, baru melihat bahwa semua dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Makanya orang-orang yang bersih hatilah yang mampu memaafkan kesalahan manusia, menyayanginya, menyambung yang putus, dan lain sebagainya. Alladzina yahfazuna bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi nufusahum an khaba'ithil ma'asi al-mani'ah min ad-darari al-haqiqah wal-usul ila al-martabati al-asliyah. Hudal lil muttaqin. Afifuna walhamdulillah. Karena banyak yang terulang-ulang kata-kata itu, kalau sudah terulang kan, kecuali ada yang baru kita jelaskan. Minat yang mana itu? Sampaikan. Min al-azali al-abad. Kita menyebut azali dan abadi. Azali itu kan permulaan tajalli. Abadi, azali. Abadi adalah nihaya azali. Nihaya tajalli. Yang disebut azal adalah bidayah tajalli. Abad adalah nihayah tajalli, ya, allati ma la nihayata lahu. Sifat Allah terlalu luas, tidak ada tepinya, maka dikatakan azal, abadi. Abadi. Kita sampai ke akhirat tetap saja kita ada. Artinya kan kita katanya surah, berarti kan surah. Sampai kapan? Sampai ada yang orang-orang filsafat sesat, berarti makhluk itu adalah abadi. Surah itu tidak abadi, ya, karena kita ini adalah surah sifat yang abadi. Abadi artinya nihayah at-tajalli allati ma la nihayata lahu, yang tidak ada nihayahnya.
ada perumpamaan yang sangat sederhana sekali. Kalau sifat itu umpama serban yang panjang, sedangkan dunia itu kecil sekali, kecil. Lalu sifat itu dimasukkan ke dunia, maka tidak ada tepinya. Nah, maka yang meliputi sifat azal dan abad adalah Rasulullah SAW.